Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, pengusaha sukses sekaligus bos MS Glow, kini memasuki babak baru. Sidang eksepsi yang digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen menjadi momen penting bagi terdakwa Isa Zega untuk menyampaikan keberatannya terhadap dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang tersebut, Isa tidak hanya mengajukan penangguhan penahanan, tetapi juga menampik keras semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Isa Zega yang dikenal sebagai figur publik menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Shandy Purnamasari. Tuduhan yang mencakup pencemaran nama baik, pemerasan hingga pengancaman menurut Isa sama sekali tidak berdasar. Kuasa hukum Isa, Pitra Romadoni, juga memberikan pembelaan kuat dalam sidang eksepsi tersebut. Menurutnya, dakwaan yang disusun oleh JPU mengandung banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan BAP. Ia menyebut bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Isa Zega lemah secara hukum dan tidak didukung oleh bukti yang cukup. Iya, jadwal persidangan kemarin bahwasannya tim penasihat hukum Isa Zega telah membacakan eksepsi ataupun nota keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat kami dakwaan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan syarat formil dalam hukum acara dalam membuat surat dakwaan. Nah, karena di dalam surat dakwaan itu Jaksa Penuntut Umum itu mendakwakan Atrena Isa Zega itu dengan pasal pemerasan. Padahal laporan polisi daripada si pelapor ini, SPS, adalah pasal pencemaran nama baik. Nah, itu sudah bisa kita buktikan laporan polisinya gitu. Maka dari itu kita sangat menyayangkan sekali pasal yang dibuat-buat oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Isa Zega. Maka dari itu kita melihat dari peristiwa ini bahwasannya adanya salah objek ataupun TKP tidak sesuai dengan lokus delikti. Seharusnya yang mengadili ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Kepanjen. Makanya kita melakukan eksepsi terkait dengan kompetensi relatif pengadilan. Nah, bagaimana mungkin peristiwa yang dia ketahui itu di Kemang, Jakarta Selatan, tapi ia melaporkan di Kepanjen. Dalam hal ini dalam yurisdiksi wilayah Polda Jawa Timur katanya. Ini kan sudah nggak nyambung. Makanya ini aneh sekali ya. Di dalam laporan polisi itu dia mengatakan kejadian itu pada tanggal 11 Oktober 2024. Nah, padahal dia menjelaskan di BAP-nya peristiwa dugaan tindak pidana itu terjadi pada 17 Oktober 2024. Dari situ saja kan nggak konsisten. Pertanyaan saya, pada tanggal 11 Oktober itu apa yang terjadi? Nggak ada itu perbuatan yang dituduhkan dia itu gitu. Terus 17 Oktober 2024 itu juga apa? Kalau cuma dibilang sound the ship, doksulatif, hidung jambu, itu bukan pencemaran nama baik. Itu mah hayalan orang kan gitu, inspirasi orang. Masa kita bikin inspirasi yang tidak menyebut nama seseorang dituduh pencemaran nama baik? Ini kan yang menjadi persoalan. Lain ceritanya kalau dibilang dia ini atas nama ini adalah ini kan gitu. Dia nggak ada bilang seperti itu. Tuduhan pencemaran nama baik itu nama seseorang. Nama yang mana gitu, nggak ada gitu loh. Pada ngaco itu. Dari sini saja kan sudah salah. Nah, kalau memang ini dipaksakan berarti kan something wrong, ada sesuatu yang bermasalah gitu loh. Nah, kenapa ini laporannya ataupun penuntutannya dilakukan di Kepanjen, padahal peristiwanya dia mengetahui di Perum Moderna, Kemang Utara, Jakarta Selatan. Ini yang membuat kita sangat menyayangkan tindakan daripada saudara JPU ini yang menurut kita kurang profesional seperti itu. Sidang eksepsi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Isa Zega di Pengadilan Negeri Kepanjen tidak hanya diwarnai dengan pembelaan hukum, tetapi juga aksi tak terduga dari sang terdakwa. Saat memasuki ruang sidang, Isa Zega mencuri perhatian publik dan media lantaran mengganti sandal jepit yang awalnya ia kenakan dengan sandal high heels mewah berwarna hitam dari merek ternama Christian Dior.
Momen ini sontak menjadi bahan perbincangan. Sandal mewah tersebut tampak masih baru dibawa oleh salah satu anggota tim kuasa hukumnya. Setelah berganti, Isa langsung mengenakan sandal high heels itu hingga persidangan selesai. Ya makanya kemarin saya menghibur dia dengan memakai high heel Christian Dior gitu. Jadi kita kasih itu, lu pakai aja nih biar lebih bermartabat dikit, saya bilang gitu. Karena kan saya lihat dia pakai sandal jepit. Kasihan juga karena pakai sepatu kan lebih menghargai persidangan, lebih menghormati yang mulia hakim. Nah, kalau pakai sandal jepit nanti dianggap nggak menghina peradilan lagi, nggak menghargai pengadilan. Makanya kita pakai sepatu dia biar lebih terhormat dan menghormati persidangan yang mulia gitu. Memang sih sedih sekali kita lihat ketika memang seorang Isa Jega itu yang memang peduli terhadap masyarakat, mengkritik produk-produk yang diduga tidak benar, tidak baik. Nah, seharusnya orang-orang seperti dia ini adalah orang-orang yang diberikan penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia ataupun Badan POM, karena dia berani menyuarakan terkait dengan produk-produk orang lain yang memang berpotensi dugaannya itu tidak baik gitu. Merasa bahwa kliennya Isa Zega telah dizolimi oleh pelapor dan para saksi, Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Isa mengungkapkan rencananya untuk mengambil langkah tegas. Ia menyatakan akan melaporkan para saksi, termasuk Dr. Oki, Doktif, hingga Nikita Mirzani, jika kesaksian mereka di persidangan terbukti berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Ya, kalau saya lihat itu saya lihat ini seperti tim mereka. Karena kenapa bisa sama-sama jadi saksi mereka? Jadi kan agak aneh juga gitu loh. Mereka ini kalau dibilang nggak kenal, tapi mereka satu dalam BAP di sini, ya kan? Seperti Oki Pratama juga ini tuh. Tanda tangan juga di sini. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti semua kalian ini kita periksa nih, kita interogasi di pengadilan. Hati-hati aja salah memberikan keterangan palsu, makanya ancaman pidana bagi kamu. Jadi saya minta kepada saksi-saksi ini, kalau keterangan kamu ini kamu karang-karang, kamu ada yang nggak benar, nanti kita uji di pengadilan, kita akan proses ini para saksi-saksi secara pidana, nggak main-main gitu loh. Nah, dan saya sudah siapkan tim laporan polisi, ada Sabto Wibowo Sutanto, Yuda Adi Utomo SMH, ada Ramadhani Rahman untuk melaporkan para saksi-saksi yang menjatuhkan Isa Jega, yang mengarang-arang cerita dan membuat keterangan yang tidak benar, nantinya akan kita lapor secara pidana. Jadi hati-hati aja nih para saksi-saksi ini, udah siap semua ya, karena mereka sudah tanda tangan. Kalau nanti mereka hadir di persidangan akan kita interogasi mereka, dan tidak sesuai dengan keterangannya akan kita pidanakan. Jadi ini adalah perbuatan yang menurut saya itu merugikan nama baik seseorang, sehingga orang tersebut sampai ditahan gitu. Ini nanti akan kita proses. Tentu kita akan melakukan tindakan hukum dan kita nggak akan tinggal diam. Nah, saat ini masih kita pelajari nih dari keterangan-keterangan para saksi-saksi ini. Nah, makanya nanti ini sudah saya tanda-tandai keterangan Dr. Oki, Dokter Detektif, Nikita Mirzani. Nanti akan saya pertanyakan di muka persidangan. Hati-hati aja gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.